Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akmal Dina Robani. Berikut saya akan menjelaskan hasil pengerjaan teku kolom mata kuliah mekanika bahan. Penyebab teku pada kolom. Suatu bentuk kegagalan yang sangat penting pada struktur bangunan disebabkan oleh kondisi ketidakstabilan struktur dengan penurunan kekakuan secara mendadak atau yang disebut dengan buckling terjadi sebagian ataupun menyeluruh. Suatu kolom apabila mengalami tekanan akan mengalami perubahan bentuk. Lalu perubahan akan menimbulkan tegangan serta regangan pada suatu kolom. Lalu tegangan yang terjadi akan menimbulkan reaksi pada gaya-gaya yang bekerja. Dikarenakan hal tersebut akan selalu ada bentuk tekukan pada kolom yang mengakibatkan kolom menjadi seimbang. Teku elastis dan teku unelastis. Teku elastis terjadi pada kolom dengan kelangsingan KL per R kurang dari lambda C. Lambda C adalah kelangsingan ideal kolom dengan kelangsingan batasnya adalah lambda C sama dengan akar 2 pi kuadrat E per Fy. Lalu pada gambar di atas pada gambar ini terdapat sebuah batang lurus yang kedua ujungnya sendi terbebani oleh gaya beban aksial P. Gaya beban aksial P yang menyebabkan kolom melengkung ke atas dapat diartikan penampang batang bagian kiri mengalami pelenturan sebesar Y. Dari pernyataan tersebut dapat diperoleh persamaan M sama dengan P kali Y, M sama dengan E D kuadrat Y per DX kuadrat sama dengan EI D kuadrat Y per DX kali minus P kali Y. Lalu M D kuadrat Y per DX sama dengan min PY per EI. Lalu dikalikan dengan 2 DY sehingga menjadi EI DY per DX kali DY per DX dikali 2 DY sama dengan min 2 PY kali DY. Lalu diintegralkan sehingga menjadi EI dalam kurung A D kuadrat Y per DX kuadrat sehingga menjadi min PY kuadrat plus C1. Lalu C1 nya didistribusikan sehingga menjadi DY per ini akar kuadrat kali min Y kuadrat sama dengan akar P per ini kali DX. Lalu selanjutnya adalah diintegralkan masing-masing ruas sehingga menjadi arcs kali sin Y per ini sama dengan X akar pangkat P per EI tambah C2. Lalu jika X sama dengan 0, Y sama dengan 0 sehingga C sama dengan 0. Lalu berikutnya adalah arc sin Y per ini sama dengan X akar kuadrat P per EI sehingga sin X akar kuadrat P per EI sama dengan Y per ini. Lalu pada X sama dengan L, Y sama dengan 0 maka menjadi P sama dengan min NP dalam kurung kuadrat kali EI per L kuadrat. Lalu untuk N sama dengan 0, persamaan sebelumnya tidak bernilai dikarenakan P sama dengan 0. Nilai P terkecil dapat diperoleh jika N sama dengan 1 sehingga menjadi P sama dengan P kuadrat EI per L kuadrat. Lalu dibagi dengan luas penampang sehingga diperoleh tegangan kritis FCR sama dengan P kuadrat E per KL dibagi R pangkat 2. Lalu berikutnya adalah teku inelastis. Terdapat beberapa teori mengenai teku inelastis, diantaranya adalah teori modulus Targen dan teori modulus terreduksi. Teori modulus Targen, beban kritis pada teori Targen sama dengan persamaan teku elastis. Perbedaannya adalah mengganti modulus elastisitas E dengan EI sehingga FCR sama dengan MP kuadrat kali EI per KL GR kuadrat. Tegangan kritis untuk teku inelastis ditetapkan sama dengan tegangan leleh sehingga mengasumsikan FCR sama dengan FY. Maka modulus Targen adalah ET sama dengan V FY dalam kurung KL per R kuadrat per pi kuadrat. Lalu yang berikutnya adalah
teori modulus tereduksi. Persamaannya adalah IR sama dengan 4T dikali ET per akar ini tambah akar ET, sehingga menjadi ER sama dengan 2E per ET 2E kali ET per E plus ET terjadi pada kelangsingan KL per R kurang lebih sama dengan lambda C. Tegangan kritis tekuk inelastis diturunkan dari hasil penelitian. Tegangan kritis maksimum ditetapkan sama dengan tegangan leleh, sehingga FCR sama dengan FY K kali KL per R pangkat N, lalu diturunkan ke perubahan KL per R sehingga menjadi min KN kali KL per R N pangkat min 1 pangkat N-1. Untuk KL per R sama dengan lambda C dapat dicari dengan lambda C pangkat N tambah pi kuadrat E per AC kuadrat min FY sama dengan 0. Lalu turunan persamaan keenamnya adalah N lambda K minus K dikali N lambda C pangkat N min 1 sama dengan min 2 pi kuadrat kali T per lambda C kuadrat, atau K dikali N dikali lambda C pangkat N min 1 min 2 dikali pi kuadrat kali E per lambda C kuadrat. Lalu berdasarkan hasil tes, nilai N yang sesuai untuk kolom baja adalah N sama dengan 2 nilai K dan AC dapat diteruskan dengan persamaan K sama dengan pi R kuadrat kali E per lambda C kali 4. Lalu substitusi persamaan ke-5 dan ke-6 pada rumus berikut sehingga menjadi akar pi kuadrat dikali T per FY kuadrat. Lalu berikutnya adalah substitusi K dan lambda C ke persamaan 3 untuk KL per R sama dengan lambda C, sehingga FCR sama dengan FY dikali minus pi kuadrat T per N per lambda C kuadrat, atau FCR sama dengan FY min pi kuadrat T per lambda C kuadrat. Lalu sehingga menjadi K sama dengan 0,5. Lalu persamaan tegangan kritis untuk kolom dengan kelangsingan KL per R kurang lebih besar dari 0 dan KL per R kurang dari lambda C adalah FCR sama dengan FY dikali I dikali 1 dikurangi KL per R kuadrat per 2 pi C kuadrat. Lalu balok kritis. Beban kritis suatu kolom langsing yang dikenai gaya tekan aksial adalah nilai gaya yang hanya cukup untuk mempertahankan barang dalam kondisi sedikit terdefleksi dan dinotasikan PCR. Peralihan kritis kolom PCR rasio panjang kolom terhadap jari-jari minimum penampang melintang kolom disebut kelangsungan kolom L per R dan tidak berdimensi. Jika suatu kolom panjang yang mempunyai luas penampang ditumbuh di kedua ujung sisinya dan dikenai tekanan aksial, beban kritis kolom langsing panjang yang akan menyebabkan terjadinya lakukan dinotasikan dengan PCR sama dengan pi kuadrat EI per L kuadrat, atau PCR sama dengan pi kuadrat EI per KL kuadrat, dengan E sama dengan modulus elastisitas, I sama dengan momen inersia penampang, L sama dengan panjang kolom, KL adalah panjang efektif kolom yang tergantung pada koefisien tekuk. Lalu berikutnya adalah panjang tekuk kolom dengan variasi tumpuan. Untuk satu adalah kolom sendi-sendi adalah PCR sama dengan pi kuadrat TI per L2. Lalu LE sama dengan L, K sama dengan 1. Lalu berikutnya ada kurang lebih sama, bisa dilihat di sini. Lalu untuk berikutnya adalah contoh perhitungan. Satu tiang kayu dengan ukuran 8/10 dengan tinggi 1,5, kayu memiliki modulus elastisitas lentur 2600 MPa. Tentukan beban kritis dan tegangan yang terjadi. Untuk yang pertama adalah menghitung 1 sama dengan 1/12 dikali
60 dikali 100 pangkat 3 sama dengan 500.000. Lalu PCR sama dengan pi kuadrat dikali E. Lalu dikali E dikali 1 ini per 1500 kuadrat sehingga menjadi 570.243 N. Lalu berikutnya adalah menentukan tegangan kritis yang terjadi dengan masukkan rumus PCR-nya ini yang telah ditemukan ditaruh di sini sehingga 570.243 per 60 dikali 100 sama dengan 95,0,4 Newton per milimeter kuadrat. Baik, sekian dari saya. Maaf apabila kurang lebihnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.